Ya, selamat datang di perkuliahan Manajemen Infrastruktur. Pada perkuliahan ini kita akan membahas mengenai desain data center. Materi ini merupakan lanjutan dari materi filosofi data center. Oke, berikut adalah bahan yang akan kita bahas. Ya, jadi pokok bahasan yang akan kita bahas di sini adalah mengenai desain data center. Oke, di sini yang pertama kita lihat ketika kita memikirkan mengenai desain, gambar, atau layout. Bisa berupa gambar atau bisa berupa perancangan atau perencanaan. Dan ini sangat berhubungan dengan beberapa pihak. Yang pertama adalah arsitek, terus interior designer, structural engineering, HVAC, dan beberapa firma-firma atau third party dalam hal mendesain electrical. Nah, yang akan kita bahas, kita akan fokus ke yang namanya layout data center. Nah, layout data center ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kaidah-kaidah dari data center yang ideal. Ya, ada beberapa pakem-pakem yang menjadi suatu dasar agar suatu data center bisa berjalan dengan baik dan pengaturannya tidak menjadi kompleks. Walaupun data center adalah sesuatu yang kompleks, kita berusaha agar data center tersebut dapat dengan mudah dikelola secara fisik. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan yang namanya RLU atau Rack Location Unit untuk menentukan ruang dan juga penempatannya. Jadi, yang sebelumnya sudah pernah kita bahas mengenai RLU, ya gambaran umumnya mengenai RLU. Di sini RLU juga digunakan untuk membuat layout dari data centernya. Jadi bukan satu server ditaruh di atas meja atau satu storage ditaruh di atas meja, tapi kita memakai pakem dalam bentuk RLU atau Rack Location Unit. Oke, di sini desain akan mempengaruhi keberhasilan dan keberlangsungan dari data center tersebut. Oke, di sini ada isu-isu yang perlu dipertimbangkan, ya. Misalnya tinggi ruangan berapa, terus ada ruangan di basement, terus apakah kebanjiran atau tidak, ada luapan air atau tidak. Terus jika ruangan berbentuk bulat, bagaimana cara merancang rack agar bisa fit terhadap ruangan yang berbentuk bulat tersebut. Terus lorong yang pas-pasan, ya, dan tidak mengetahui kemampuan struktur bangunan. Nah, di sini ada pertanyaan, apa saja yang harus dimasukkan ke dalam layout? Oke, yang pertama di sini adalah raised floor. Ya, raised floor ini berguna untuk menaikkan lantai sehingga di bawah dari server atau di bawah dari rack tersebut, rack yang berada di server yang berada di rack tersebut itu ada rongga kosong. Jadi antara rack dengan lantai itu tidak langsung menyentuh. Ya, alasannya apa? Karena kita membutuhkan lalu lintas. Ya, lalu lintas pengkabelan di bawah dari server tersebut. Selain itu, kita juga bisa mengutilisasi raised floor itu sebagai jalur sirkulasi udara. Ya. Jadi bisa digunakan untuk airflow dan kedua untuk lalu lintas kabel, baik itu power cable atau kabel listrik atau kabel jaringan. Ya. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan raised floor, otomatis kabel itu kan akan menyamping, ya, akan seliweran di mana-mana. Jadi oleh karena itu kita membutuhkan raised floor agar kabel benar-benar bisa berada di bawah rack tersebut. Oke, ini adalah salah satu bentuk contoh dari raised floor tersebut. Ini adalah kabel tray. Lalu ada lorong dan ruang terbuka lainnya, ya, yang berguna sebagai jalan rak memasuki tempat. Ya, penggantian dan penambahan rak tidak menabrak rak yang sudah ada. Rule of thumb-nya adalah 40-50% dari data center merupakan ruang terbuka. Artinya 40-50% itu bukan sebagai artinya bukan disisakan untuk pengembangan selanjutnya, tapi memang untuk ruang terbuka. Ya, ruang terbuka karena untuk kapasitas udaranya agar cukup banyak di dalam data center tersebut. Nah, di sini kalau kita lihat, ini adalah salah satu cara kita merancang setiap rak.
Ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada rak 1, rak 2 misalnya, rak 3, rak 4, rak 5, dan rak 6 misalnya. Nah, di sini ada rongga antara ini agar kalau kita mau mengkonfigurasi sesuatu di sini, kita bisa melalui lorong ini. Ya, jadi melalui lorong ini dan masuk ke sini. Dan di sini ada airflow, air distribution tile. Artinya dari sini bisa keluar suatu sirkulasi udara baik dari HVAC atau mungkin keluaran dari biasanya sih dari HVAC masuk ke sini, jadi langsung masuk ke dalam server rack tersebut. Ya, sama juga di sini. Ya, dia membutuhkan rongga ini untuk lalu lalang dan paling nggak kita bisa buka pintunya juga. Ya, pintu rak ini kan bisa kita buka di sini dan ini ya juga ada airflow-nya agar dapat sirkulasi tersebut bisa melalui langsung ke depan atau ke belakang dari si rack-nya. Ya, di sini adalah hardware rack-nya. Oke, biasanya disebut sebagai command center, yaitu adalah ruang pengendali. Jadi yang pertama tadi adalah raised floor, berikutnya adalah command center, ya, atau war room. Biasanya disebut war room. Di sini adalah sebuah tempat pengendali data center di mana kita melihat kinerja dari data center kita. Kita bisa melihat lognya, kita bisa lihat bandwidth-nya, kita bisa lihat power-nya, kita bisa lihat kapasitasnya, ya, agar statusnya bisa dikelola dalam secara real time. Ya, ini adalah beberapa contoh-contoh command center. Lalu hal berikutnya adalah yang namanya power panel room, ya. Untuk beberapa sekring dan beberapa stop kontak yang diperlukan itu dipusatkan ke dalam satu ruangan. Dan kita juga menaruh di situ yang namanya uninterruptible power supply atau UPS. Ya. Tapi untuk genset berada di luar gedung. Gambarannya adalah seperti ini. Ya. Ini adalah ruang UPS dan ini adalah contoh generator. Lalu kalau kita lihat di sini ada HVAC dan airflow berikutnya. Jadi yang pertama tadi ada berupa raised floor, ada command center, ada power panel, lalu ada yang namanya heating, ventilated, and air conditioning atau HVAC. Bisa kita sebut sebagai AC, tapi ini adalah hal yang krusial terutama untuk data center yang berada di daerah tropis seperti di Indonesia. Kebutuhan ini menjadi sangat penting karena seperti kita tahu bahwa Indonesia memiliki humiditas yang cukup tinggi, ya, bisa 75% atau 80% ketika malam hari. Dan kita harus bisa untuk menurunkan humidity-nya tersebut agar peralatan-peralatan tersebut tidak cepat korosif. Ya, salah satu akibat dari kelembaban yang cukup tinggi adalah korosif. Salah satunya adalah dengan pengendalian temperatur, yaitu dengan HVAC. Dan juga untuk mengendalikan panas yang dihasilkan oleh komputer. Karena seperti kita tahu bahwa satu server mungkin bisa memiliki 1000 watt, ya, dan 1000 watt tersebut akan mengeluarkan panas. Nah, di data center itu tidak hanya satu, tapi ada beberapa server yang secara akumulatif mengeluarkan panas. Oleh karena itu perlu heating, ventilated, and air conditioning yang cukup stabil untuk mengendalikan temperatur tersebut. Lalu hal yang cukup penting lainnya adalah ruang jaringan. Nah, ruang jaringan ini biasanya dipisahkan dari main servernya, dari ruang main servernya, karena biasanya beberapa maintenance dari pihak ISP itu bisa dilakukan di dalam data center sehingga tidak mengganggu ruangan utama. Ya. Terus ada juga untuk ruang penyimpanan atau ruang backup. Terus ada staging room, di mana staging room ini kayak untuk mencoba untuk mengevaluasi, melakukan instalasi terlebih dahulu, melakukan testing, lalu kita deploy di dalam staging room. Karena biasanya ruang utama data center atau ruang server itu tidak ramah untuk tubuh manusia. Ya, karena airflow-nya sangat besar, ya. Jadi airflow dari air conditioning-nya sangat besar. Bukan dinginnya sebenarnya, tapi
aliran udaranya itu berguna untuk mengeluarkan panas. Jadi bisa dibilang sirkulasi udara yang sangat besar dan kurang baik untuk kebutuhan atau bisa dibilang kurang baik untuk tubuh manusia. Jadi biasanya manusianya itu adanya di command center atau di staging room. Ya, jarang berlama-lama di dalam data center itu sendiri. Ini adalah contoh berupa layout dari data center. Mungkin sederhana, tapi ini adalah sesuatu yang perlu dipikirkan. Ya, misalnya 1 adalah control room, 2 backup room, 3 network room, 4 gudang, 5 staging room, 6 loading dock, sedang 7 adalah power room. Lalu berikutnya adalah mengenai keamanan data center. Ya, keamanan secara fisik. Fisik artinya gangguan secara fisik, misalnya dimatikan, kereset atau korslet. Ya. Di sini biasanya masuk ke dalam data center itu kita harus punya akses key, ya, bisa berupa kartu atau izin terlebih dahulu. Karena tidak semua boleh memasuki data center. Karena beberapa data center itu yang memiliki kepentingan cukup banyak, ya, tidak hanya yang punya data center yang kadang disewain oleh pihak lain. Ya, lalu untuk keamanan fisik di sini bisa digunakan untuk perangkat-perangkat remote desktop, secure SSH, lalu VNC dan beberapa cara untuk mengakses dari luar atau pakai VPN. Dan lalu ada namanya kapasitas data center. Kapasitas ini menjadi pertanyaan besar. Kira-kira bandwidth yang dibutuhkan berapa sih? Terus jumlah server yang dibutuhkan berapa? Atau AC yang dibutuhkan untuk menangani server sebanyak 50 misalnya. Nah, hal-hal tersebut kita coba enkapsulasi nanti kapasitas-kapasitas tersebut, baik itu kecepatan prosesor, lalu jumlah core prosesor, jumlah RAM, jumlah storage, jumlah network yang dibutuhkan, beratnya, lalu power yang dibutuhkan, AC yang dibutuhkan, pendinginan yang dibutuhkan itu nanti kita bungkus semua di dalam paket rack location unit. Kenapa kita bungkus dalam rack location unit? Karena kalau kita tidak bungkus dalam rack location unit, otomatis biasanya pengaturannya akan terpisah satu sama lain. Padahal kita ingin membuat sesuatu yang modular. Modular di sini artinya dapat dengan mudah dibuat skala, ya. Skalabilitasnya ada sehingga ketika kita ingin menambahkan sesuatu, kita tinggal menambahkan modularitas yang sudah ada tadi. Ya, ini adalah untuk menentukan satuan kapasitas data center. Caranya adalah dengan mempaketkan dalam bentuk rack location unit. Pertama adalah mengenai bobot. Ya, seperti kita tahu bahwa satu server itu lumayan berat. Ya, misalnya 20 kilo atau 25 kilo. Kalau ada 10 server di situ bisa ada 250 atau mungkin 300 kg. Yang pertama, kita lihat di sini rack location unit spesifikasinya apa saja. Ya, jadi yang pertama adalah power. Ya. Berapa jumlah power yang dibutuhkan untuk menyalakan satu rack ini? Lalu yang kedua di sini adalah cooling. Ya. Berapa BTU atau satuannya adalah British Thermal Unit. Ya. Nanti kita akan bahas dalam ini sendiri, dalam pokok bahasan sendiri mengenai British Thermal Unit. Lalu berapa ukurannya physical space? Ya, contohnya adalah misalnya 120 kali 150 cm untuk satu rak. Lalu beratnya, bandwidth-nya, berapa banyak kabel yang dimasukkan, terus bandwidth di dalam sana ada berapa, dan lalu berikutnya adalah kapasitas fungsional berupa gigaflops, ukuran hard disk, kecepatan prosesor, memori, dan lain-lain. Di sini penjelasan detail untuk setiap komponen. RLU menghitung satu RLU. Ya, jadi satu RLU itu merupakan spesifikasi yang kita definisikan. Ya, jadi satu RLU itu adalah spesifikasi yang kita definisikan. Jadi dengan adanya RLU tadi, ya, kita dapat dengan mudah melakukan perencanaan layout dari peralatan yang kita butuhkan. Oke?
Mungkin pembahasan mengenai kapasitas dan desain data center sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa memberikan deskripsi secara umum bagaimana desain data center. Oke, terima kasih semuanya.